Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Xiaoqing dari kelas 12 DKV 3. Kali ini saya akan menyampaikan satu renungan firman Tuhan, yaitu yang berjudul Bicara lembut tapi tegas dalam kebenaran. Ada pepatah yang sangat indah dan dalam maknanya, bicara lembut tapi tegas dalam kebenaran. Banyak orang bisa lembut, tetapi takut berkata benar, atau berani berkata benar, tetapi dengan cara yang melukai. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk lembut, dan juga tidak memanggil kita hanya untuk tegas. Tuhan memanggil kita untuk lembut dalam sikap, tetapi teguh dalam kebenaran. Inilah keseimbangan rohani yang mencerminkan karakter Kristus. Oke, kita masuk ke poin 1, Yesus teladan kelembutan yang tegas. Yesus adalah pribadi yang sangat lembut kepada orang berdosa, tetapi sangat tegas terhadap dosa. Contoh 1, perempuan yang berzina, Yohanes 8 ayat 1-11, Yesus berkata dengan lembut, "Aku pun tidak menghukum engkau, tetapi juga dengan tegas, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Tidak ada penghinaan, tidak ada kekerasan, tetapi kebenaran tetap ditegakkan. Contoh 2, Yesus menegur orang Farisi. Yesus tidak takut berkata keras terhadap kemunafikan. Namun semua itu dilakukan bukan karena benci, melainkan karena kasih yang ingin memulihkan kebenaran. Artinya, lembut tidak berarti kompromi, tegas tidak berarti kasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin 2, yaitu bicara lembut adalah buah kedewasaan rohani. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meledakkan kegeraman. Orang yang dewasa secara rohani tidak mudah membentak, tidak kasar dalam berbicara, tidak meledak-ledak dalam emosi, tidak menusuk dengan sindiran. Kelembutan dalam bicara menunjukkan hati yang dikuasai Roh Kudus, emosi yang diserahkan kepada Tuhan, kasih yang mengalir dari dalam. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tegas dalam kebenaran adalah tanda kesetiaan kepada Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya, kita harus berani menyatakan kebenaran, kita harus berani menegur dosa, kita harus berani berdiri di pihak firman Tuhan. Meskipun tidak populer, banyak orang hal ini ingin damai tanpa kebenaran, ingin diterima tanpa pertobatan, ingin gereja tanpa salib. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk setia pada firman, bukan setia pada suasana. Yang terakhir, poin keempat, bahaya jika salah satu hilang. Lembut tanpa kebenaran, kompromi kasih tanpa kebenaran adalah kasih palsu. Kebenaran tanpa kelembutan, kesombongan, kebenaran tanpa kasih melahirkan luka, kebencian, dan perpecahan. Yang Tuhan kehendaki adalah kebenaran yang disampaikan dengan kasih. Dan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu apa saja? Yang ke-1, dalam keluarga. Tegas terhadap kesalahan anak, tetapi tetap dengan suara lembut, menegur pasangan dalam kasih, bukan emosi. Yang kedua, dalam pelayanan, teguh pada kebenaran firman, tetapi jangan melukai dengan kata-kata. Yang ketiga, dalam pekerjaan dan masyarakat, jujur dan tidak kompromi, tetapi tetap rendah hati dan santun. Oke, sampai sini kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Inilah suara orang percaya. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Garam itu kebenaran, kasih itu kelembutan. Pepatah mengajarkan, bicara lembut tapi tegas dalam kebenaran. Firman Tuhan mengenapinya, kasih dan kebenaran harus berjalan bersama. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita lembut dalam nada, kuat dalam iman, jujur dalam kebenaran, dan penuh kasih Kristus. Dengan demikian, dunia bukan hanya mendengar suara kita, tetapi merasakan hadirnya Kristus lewat perkataan kita. Ingat, kita ada karena anugerahnya.
Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dadah, shalom.